Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, setahun yang lalu kita berjumpa dalam Ekaristi. Ini tahun 2020 untuk pertama kali kita umat yang berziarah ke Bali sebagai umat yang melaksanakan panggilan dan perutusan Tuhan. Kita berkumpul dalam suatu komunitas di mana pelindungnya adalah Madalenda Canossa. Kita berkumpul semua orang yang bekerja khususnya di wilayah Bypass Ide Bagus Mantre ini untuk merayakan Ekaristi sebagai tanda pelayanan kita dan penghormatan kita kepada Anda semua merayakan Ekaristi bersama. Hari Minggu Prapaskah yang ketiga mengajak kita untuk berjumpa dengan Yesus, Dialah sumber air hidup yang melegakan. Semoga perjumpaan ini melegakan dan tidak membingungkan kita karena kita bersama Tuhan. Karena itu mari kita panjatkan intensi misa untuk hidup kita, ziarah hidup kita di masa datang, dan semoga kita diberi kesehatan yang prima oleh Ekaristi ini dan dijauhkan dari segala penyakit. Kita tundukkan kepala, mohon ampun atas dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia dan maha baik,
guna memulihkan segala sesuatu yang telah dikacaukan oleh dosa. Engkau mengajar kami berpuasa, berdoa, dan beramal. Dengan rendah hati kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima kami sebagai gereja yang bersiarah menuju tanah terjanji yang Kau janjikan. Semoga Engkau menyertai kami, mengampuni kami, dan tegakkanlah kiranya kami, umat-Mu, dengan iman yang kokoh kuat, agar kami yang tertindih dibebaskan oleh dosa-dosa kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk. Di Masa dan Meriba. Bacaan dari kitab Keluaran bab 17 ayat 3 sampai dengan 7. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah dan bimbinglah kami di jalan-Mu.
kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegang hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa padaku, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkau benar-benar juru selamat dunia. Berilah aku air hidup, supaya aku tidak haus lagi. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Maka datanglah perempuan itu, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-murid Yesus telah pergi membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada kami Yakub, bapa Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar."
Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara kepadamu." Pada waktu itulah datang murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Sementara itu perempuan tadi meninggalkan tempatnya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihatlah di sana. Ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepada segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tetap tinggal kepada mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan, Bu. Selama masa Prapaskah ini kita mendalami tema yang relevan untuk kita yang hadir di sini, yaitu gereja sebagai suatu keluarga komunitas yang berziarah, gereja migran. Kita semua adalah orang-orang yang berziarah, dan berziarah tentu berdasarkan iman kita bahwa Tuhan akan menunjukkan tempat di mana kita akan diam sebagai tanah yang dijanjikan oleh Allah. Abraham meninggalkan tempat kelahirannya, keluarganya, meninggalkan ternaknya menuju sebuah tanah terjanji, dan dia menjadi berkat bagi semua orang. Maka tujuan gereja berziarah, tujuan kita migran, tujuan kita merantau adalah menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi diri sendiri, karena kita percaya Tuhan menyertai hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang perlu kita lakukan di sini sebagai gereja migran, sebagai gereja berziarah? Pertama adalah menimba kekuatan dari Tuhan. Apa?
menimba kekuatan dari Tuhan. Pinter sekali. Menimba kekuatan dari Tuhan. Artinya mencari Tuhan sebagai kekuatan. Kalau menimba itu berarti melihat ke bawah. Ada teka-teki. Orang buat apa kalau dipanggil melihat ke bawah? Kalau orang dipanggil kan biasanya anak, tapi dia panggil dia ke bawah. Orang yang sedang mengambil air di sumur. Dia dipanggil dari bawah, dia lihat ke bawah, ambil air. Menimba itu berarti mengambil air, kekuatan dari Tuhan. Dan sumur kehidupan kita yang tidak akan pernah kering, yang selalu memancarkan kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka Tuhan sebagai sumber air hidup. Kalau sebagai sumber air hidup, maka kita harus mencari itu. Karena semua orang kita perlu air. Kalau tanpa air kita mati. Kalau kita tanpa Yesus, gereja juga mati. Maka perlu Yesus. Perlu kehadiran Tuhan dalam hidup. Ini pegangan yang pertama. Menimba kekuatan dari Tuhan. Menimba Yesus sebagai sumber air hidup. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai gereja yang bersiarah, gereja migran ini berjumpa dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita hidup dituntun oleh Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh yang lain. Bukan oleh media, bukan oleh HP, bukan oleh orang, bukan oleh tanaman, bukan oleh gedung, tapi oleh Tuhan sendiri. Karena semua di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak, selalu ada kekurangannya. Dan kebenaran yang mutlak ada dalam diri Allah sendiri. Mutlak, artinya tidak bisa diganggu gugat. Ini yang mesti kita pegang dalam hidup. Ya. Orang banyak mengambil hikmah dari corona ini. Kita berjumpa, kita semakin akrab, tidak keluar kemana-mana, tapi berdialog di rumah. Kita bisa melakukan pekerjaan di rumah, mengurangi distans sosial pergaulan dengan maksud agar supaya tidak menular. Tapi semuanya itu tergantung kepada kemutlakan, yaitu Tuhan sendiri. Kebenaran yaitu ada dalam diri itu. Maka berdoa dalam roh dan kebenaran berarti mengandalkan Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kita berusaha mencari Yesus, menimba kekuatan darinya dalam roh dan kebenaran. Kita itu selalu melihat, merefleksi hidup kita bahwa Tuhan itu bergerak, Tuhan itu hidup, Tuhan itu selalu ada dalam gejala kemanusiaan dunia ini dan harus dibaca dengan baik. Saya sedih, ada beberapa saudara-saudari kita yang tahun lalu kita bertemu ternyata sudah berpindah karena di PHK, karena banyak persoalan. Benar ya, banyak yang pulang dan sebagainya, dan ada beberapa yang masih tinggal di sini. Mungkin datang orang baru, kita tidak tahu. Saya berpikir bagaimana keadaan situasi fenomena sosial ini Anda menemukan Tuhan. Itu yang penting. Ya, di sini berusaha untuk kita misa luar biasa. Seksi migran perantau, Bapak Benz, Bapak Agus, Bapak Hendrik Ewen, Bapak Roni yang mengajar musik dengan Bapak Louis. Jangan lupa Anda nyanyi tanpa Louis nggak bisa. Coba kalau dia mogok, bahaya sekali. Itu. Jadi bagaimanapun orang-orang ini itu sebetulnya tanda-tanda kehadiran Allah. Kalau nggak diutus tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Bersyukur ini yang punya siapa ini, kita boleh misa di sini. Kita dilempar sana, lempar sini, tidak boleh sana, tidak boleh sini. Ini fenomena di mana kita kesulitan. Orang katakan semakin sulit kita semakin berpegang teguh. Ceritanya itu kera itu kalau digoyang tidak apa-apa.
Tapi ketika ada angin yang sepoi-sepoi, dijunjung, disanjung, dielus-elus, dia lupa, jatuh dia karena ngantuk. Betul ya? Makanya hati-hati dengan pujian, hati-hati dengan diangkat-angkat, lalu nanti jatuh bisa. Tapi karena itu di dalam kesulitan Anda berpeganglah pada Tuhan, jangan lengah. Di sini, di Bali, dimanapun Anda merantau, berpeganglah pada Tuhan. Sesulit-sulit apapun, Anda adalah keluarga kami, Anda adalah bagian dari kami. Tapi berbuatlah yang baik dan benar, menimba kekuatan dari sumber hidup, yaitu Tuhan. Orang yang berpegang pada Tuhan pasti dia akan dituntun oleh, tidak mungkin tidak. Karena itu mari kita berziarah gereja yang migran, gereja yang kokoh kuat. Kalau kita bersatu sebagai saudara, kalau kita berpegang kuat pada Tuhan, meski sulit apapun dalam hidup ini, meski getir apapun dalam hidup ini, Tuhan harus menjadi kekuatan dan persaudaraan kita, komunitas kita. Maka ingat, catat HP orang-orang penting dan beli HP supaya kita bisa kontak, kita bisa sharing, kita bisa menghubungi. Karena ini sangat penting. Di dunia sekarang membutuhkan kolaborasi, konektivitas, dan kekuatan soliditas kita. Amin. Catat orang-orang penting yang Anda kenal baik, supaya Anda di kala kesulitan Anda tetap berpegang pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bangkit berdiri, kita mengucapkan kehidupan. Aku percaya